Hai semua, Assalamualaikum. Berikut adalah video ketiga tentang regresi linear sederhana. Pada video ketiga ini, model yang sudah dihasilkan dari video kedua, yaitu hubungan antara variabel bebas X, yaitu pendapatan, dalam mempengaruhi variabel terikat Y, yaitu pengeluaran. Di mana dari video kedua kita mendapatkan model yaitu pengeluaran sama dengan 0,6 plus 0,49 kali pendapatan. Dalam bentuk Y sama dengan 0,6 plus 0,49 X. Pertanyaannya adalah, apakah model regresi linear sederhana ini signifikan secara statistik? Di video kali ini, kita akan melakukan pengujian model regresi linear sederhana. Sebelum masuk ke pengujian model regresi linear sederhana, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa istilah yang akan digunakan dalam pengujian. Yang pertama, dari formula varians, yang tidak lain adalah perbedaan atau selisih data dengan rata-ratanya dikuadratkan, kemudian dibagi N-1 ini dari sampel. Jika dimisalkan bahwa selisih tersebut yang sebagai pembilang ini disebut sebagai sum square, kemudian ini adalah degree of freedom, maka variance adalah sum square dibagi degree of freedom. Berikutnya adalah kita mempelajari ide pengujian model regresi linear sederhana. Pengujian dilakukan dengan analisis variansi atau ANOVA, di mana sumber variansi itu ada dua, yaitu model regresi dan error atau tidak diketahui. Hanya Tuhan yang tahu. Sesuai dengan persamaan yang ada di video 2, bahwa nilai data sebenarnya adalah sama dengan nilai dari model ditambah error, atau perbedaan yang terjadi di data sebenarnya itu bersumber karena model atau tidak diketahui, yaitu error. Nah, sekarang kita bisa membuat sebuah perbandingan bahwa perbedaan itu apakah dominan error ataukah dominan dari model. Ketika dominan error, maka nilai F akan mendekati 0. Artinya ketika F mendekati 0, SSR itu mengecil, bukan mengecil, tapi kurang dominan. Nah, SSR sumbernya adalah model adalah ini, Y sama dengan A plus BX. Artinya kalau ini nggak dominan, artinya B-nya ini hampir mendekati 0, karena pengaruhnya tidak signifikan. Nah, sebaliknya ketika SSR-nya membesar, nilai F-nya membesar, maka nilai F akan mendekati tahingga, ya, membesar. Nah, artinya ketika F membesar, varians karena model itu dapat menjelaskan mayoritas varians dari sebenarnya. Artinya B-nya ini signifikan. Nah, itu adalah ide pengujian dari regresi linear sederhana, yaitu seberapa signifikan varians dari model dapat menjelaskan varians keseluruhan atau varians yang ada pada data secara keseluruhan. Apakah dominan atau signifikan, ataukah sebenarnya semuanya hanya bersumber dari error. Ketika semuanya bersumber error, maka kita katakan bahwa model tidak signifikan. Berdasarkan ide pengujian yang dijelaskan sebelumnya, berikut adalah langkah-langkah pengujian model regresi linear sederhana. Pertama yaitu hipotesis pengujian. Di sini ada H1, beta adalah koefisien regresi di populasi tidak sama dengan 0. Artinya, ketika tidak sama dengan 0, maka model signifikan untuk menjelaskan populasi. Kemudian yang berikutnya adalah H0, ini adalah status quo, yaitu beta sama dengan 0, artinya model regresi itu tidak signifikan. Nah, dalam pengujian hipotesis, H1 adalah hipotesis yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Langkah kedua yaitu menentukan statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah F, yaitu perbandingan varians, dengan daerah kritis, alfa sama dengan 5%, degree of freedom dari model yaitu 1, kemudian derajat kebebasan atau degree of freedom dari error itu N-2 sama dengan 8. Seperti pada video 1 dan 2, jumlah data pengamatan adalah 10 keluarga.
Sehingga degree of freedom error adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, daerah kritis pengujian untuk alpha 5% dengan degree of freedom model V1 sama dengan 1, kemudian degree of freedom error sama dengan 8, kita mendapatkan F alpha adalah 5,32, seperti ini. Kemudian langkah ketiga adalah perhitungan statistik uji yang akan kita lakukan di Microsoft Excel untuk mengisi tabel ANOVA berikut. Sekarang kita akan menentukan statistik uji dengan bantuan Microsoft Excel. Kita butuh model regresinya, yaitu Y sama dengan 0,6 plus 0,49X. Ini adalah nilai estimasi. Jadi kita masukkan di sini. Nilai Y estimasi adalah 0,6 ditambah 0,49 dikali X. Jadi untuk A ini adalah estimasinya 1,09 sampai nanti ada di J nilai estimasinya 5,5. Kemudian inputan kedua adalah kita membutuhkan nilai dari rata-rata Y. Ini kita tentukan rata-rata dari Y dengan fungsi average di Microsoft Excel. Kita upload. Oke, kita dapat ini adalah nilai dari rata-rata Y. Kita dapatkan 3,3, berarti untuk setiap Y, ekspektasinya adalah 3,3. Nah, untuk menentukan nilai sum square total yang ada di sini itu adalah perbedaan antara rata-rata Y dengan data yang sebenarnya. Ini kita bisa tentukan perbedaannya, yaitu Y dikurangi rata-rata dari Y, kemudian dikuadratkan. Nah, ini berlaku sama untuk keseluruhan data pengamatan. Oke. Nah, dengan nilai seperti ini, berarti sum square total kita jumlahkan, kita sigma. Ini sum dari nilai selisih, kita dapat 24,1. Kemudian yang SSR, yaitu sumber varian karena model, ini adalah selisih antara nilai estimasi dengan rata-rata dari Y atau rata-rata pengeluaran. Ini adalah sama dengan selisih dari rata-rata dikurangi dengan estimasi, kemudian dikuadratkan. Nah, untuk seluruh data berlaku formula yang sama, kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai dari sum square regresi. Terakhir adalah sum square error. Ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat, yaitu sum square error adalah sum square total dikurangi dengan sum square regresi. Nah, jika mau dilakukan perhitungan dengan memasukkan formula bahwa sum square error itu adalah total dari data sebenarnya dikurangi model. Jadi ini Y dikurangi dengan model. Nanti hasilnya akan sama dengan 4,29. Hasil perhitungan di tabel ini kita akan masukkan ke dalam pengujian hipotesis. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel yang tadi kita masukkan ke dalam tabel perhitungan uji yang menggunakan ANOVA, yaitu sumber varian adalah model regresi, error, dan sumber varian total. Kemudian sum square, kita ambil dari kolom SSR di tabel Excel itu 19,8, SSE dari kolom SSE itu 4,3, dan sum square total 24,1. Dengan degree of freedom masing-masing dari model 1, error 8, dan data pengamatan itu 9. Nah, mean square atau varians karena regresi adalah sum square dibagi dengan degree of freedom, yaitu 19,8. Kemudian varians karena error itu adalah sum square error dibagi degree of freedom itu 0,54. Statistik hitung untuk F adalah MSR dibagi dengan MSE, yaitu 19,8 dibagi 0,54, 36,67. Jadi berdasarkan data pengamatan, perbandingan varians yang diperoleh dalam distribusi F itu ada di sebelah kanan dari alfa.
yang dimana makin ke kanan makin besar, artinya pengaruh dari model itu makin dominan, artinya signifikan. Karenanya karena F hitung 36,67 lebih besar dari F alpha 5,32, maka kesimpulannya adalah signifikan, yaitu kita tolak H0 karena terbukti bahwa koefisien regresi tidak sama dengan 0, sehingga model Y sama dengan 0,6 plus 0,49X adalah signifikan secara statistik. Oke, ini adalah akhir dari video yang bagian yang ketiga tentang pengujian model. Sebelumnya kita sudah belajar di video pertama dan kedua tentang konteks permasalahan dan pembuatan model. Untuk melanjutkan pembelajaran, Anda dapat melihat video keempat tentang bagaimana koefisien determinasi yang menyatakan kekuatan pengaruh dari model.